warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari dengan NIM 211240013 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat penting karena pelaksanaannya berhubungan langsung dengan jalannya kurikulum. Bagaimanapun tujuan tidak akan berhasil tanpa adanya strategi. Di dalam strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Jadi, jika kita memiliki suatu tujuan, kita harus mempunyai strategi. Nah, selanjutnya ada strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah suatu rencana dan cara mengajar yang dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Jadi, strategi pembelajaran ini memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru harus mempunyai strategi pembelajaran supaya dalam mengajar itu lebih tertata dan tersusun. Nah, selanjutnya, mengapa sih kita harus mempunyai perencanaan strategi mengajar? Yang pertama itu, agar kurikulum yang direncanakan dapat mencapai tujuan. Yang kedua, agar pelajaran yang sama yang diberikan oleh pendidik dilakukan secara konsisten sehingga tidak merugikan kelas lain. Jadi adanya strategi pembelajaran itu agar setiap kelas dapat menerima pelajaran yang sama dengan kelas yang lain. Jadi tidak ada yang membedakan antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Nah, yang ketiga, membantu guru memberikan pelajaran yang efektif dan menarik dengan menyediakan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya, di dalam pengembangan komponen strategi kurikulum ada jenis-jenis pengembangan dalam kurikulum. Yang pertama, ada separated objek kurikulum, yaitu kurikulum ini menyajikan berbagai mata pelajaran yang terpisah-pisah antara satu sama lain dan juga antara kelas 1 dan kelas yang lain. Nah, yang kedua ada correlated kurikulum. Jadi, di correlated kurikulum ini menyediakan agar semua mata pelajaran memiliki hubungan antara satu sama lain. Jadi, antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan, walaupun mungkin ada batas-batas yang harus dipertahankan. Nah, yang ketiga ada integrated kurikulum. Nah, integrated kurikulum ini kebalikan dari correlated kurikulum. Jika correlated kurikulum menyediakan agar saling berhubungan, nah kalau misalnya integrated kurikulum itu menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan pelajaran dalam keseluruhan. Jadi menyajikan satu mata pelajaran itu dalam bentuk keseluruhan. Yang keempat ada core kurikulum. Nah, core kurikulum ini menyediakan pelajaran yang umum. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Nah, ada 4 model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada Ralph-Tyler. Ralph-Tyler ini adalah model yang paling dikenal dalam perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Yang kedua ada Hilde-Taba. Nah, model Hilde-Taba ini menggunakan pendekatan akar rumput bagi kurikulum. Nah, Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru, bukan pihak berwenang. Yang ketiga ada model Bauchner. Model Bauchner ini adalah rencana untuk pendidikan dan perencanaan pelaksanaan rencana yang disetujui. Dalam manajemen kurikulum terdapat sistem manajemen kurikulum yang kooperatif, sistematik, dipahami untuk mencapai suatu tujuan.
Yang keempat ada model Olivia. Model Olivia ini mewakili komponen-komponen yang paling penting. Jadi, model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang lebih sederhana. Selanjutnya, ada strategi pengembangan dalam kurikulum. Ada 5 strategi pengembangan dalam kurikulum. Yang pertama, ada strategi discovery learning, yaitu menyingkap pembelajaran. Yang kedua, ada strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga, ada strategi problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, ada strategi project based learning, yaitu pembelajaran berbasis project. Yang kelima, ada strategi scientific learning, yaitu pembelajaran ilmiah. Selanjutnya ada pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pendekatan subjek akademis. Pendekatan ini merupakan pendekatan tertua di antara pendekatan-pendekatan yang lainnya dan masih digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan hingga saat ini. Yang kedua ada pendekatan humanitis. Pendekatan humanitis ini lebih memberikan tempat kepada para siswa. Yang ketiga ada pendekatan teknologis. Pendekatan teknologis ini memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis, di mana lebih menekankan isi dan materi kurikulum. Yang keempat ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pada pendekatan ini bersumber pada aliran interaksional, karena pendidikan merupakan upaya bersama, bukan usaha sendiri, jadi memerlukan kerjasama dan interaksi. Selanjutnya adalah metode pengembangan kurikulum. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini penyampaian materi yang dilakukan oleh guru secara lisan. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini menyampaikan materi dengan digabungkan penjelasan. Jadi tujuannya agar siswa dan siswi lebih memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada metode diskusi. Metode diskusi ini guru memberikan tugas atau masalah dan siswa-siswi harus menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat ada metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan praktek yang diberikan guru kepada murid agar murid lebih memahami konsep dan isi materi yang diajarkan. Selanjutnya ada langkah-langkah memilih strategi pengembangan kurikulum. Ada 14 langkah dalam memilih strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada identifikasi tugas-tugas. Yang kedua ada analisis tugas. Yang ketiga ada penempatan kemampuan. Yang keempat spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima ada identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan. Yang keenam ada penulisan tujuan. Yang ketujuh ada kriteria keberhasilan program. Yang kedelapan organisasi sumber-sumber belajar. Yang kesembilan pemilihan strategi pembelajaran. Yang ke-10 uji lapangan program. Yang ke-11 pengukuran rehabilitas program. Yang ke-12 perbaikan dan penyusunan. Yang ke-13 pelaksanaan program. Yang ke-14 atau yang terakhir monitoring program. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam memilih strategi pembelajaran. Yang selanjutnya ada model media pembelajaran. Yang pertama ada poster. Poster digunakan guru untuk membuat anak muridnya lebih memahami materi yang diajarkan. Selain itu, poster juga mudah untuk didapatkan dan harganya terjangkau. Yang kedua ada lagu. Lagu digunakan guru untuk berkomunikasi dengan murid dalam menyampaikan materi dan juga agar guru
mendekatkan diri kepada murid. Nah, yang ketiga ada video. Video juga digunakan pendidik untuk menyampaikan materi kepada muridnya, karena zaman sekarang murid lebih tertarik dengan menonton. Jadi semangat belajar murid akan ada pada dirinya. Yang keempat ada permainan, dan ini juga salah satu media agar murid lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya ada alat peraga. Alat peraga ini digunakan guru untuk memperagakan suatu materi. Contohnya itu ada uang kertas, uang logam, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada papan atau buku interaktif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan dalam menjelaskan masih belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.